Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di kelas saya dalam mata kuliah Pengelolaan Bisnis Event dan MICE. Sekarang sudah minggu ketiga, yang dimana semakin kesini materinya semakin menarik gitu. Jadi saya harap kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Jadi kita langsung saja ke slide-nya. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Baik, di minggu ketiga ini kita akan membahas sumber daya manusia dalam MICE atau SDM dalam MICE. Nah, SDM ini sebenarnya sudah sempat kita singgung ya di pertemuan sebelumnya, yaitu yang mana SDM ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengembangan event atau pengembangan MICE dalam satu daerah. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam terkait SDM dalam MICE itu sendiri. Baik, di slide pertama ini, SDM is important. Ya, ini merupakan hal yang tidak bisa disangkal lagi ya gitu, karena memang SDM itu merupakan faktor yang paling penentu dalam penyelenggaraan sebuah event ataupun MICE. Sukses atau tidaknya sebuah event atau MICE itu akan ditentukan oleh SDM-nya. Semakin profesional, semakin tinggi jam terbang, semakin sering mengadakan event gitu. Biasanya peluang untuk berhasil dalam menyelenggarakan sebuah event itu maka akan tinggi dan juga sebaliknya biasanya. Nah, biasanya SDM-SDM itu muncul ataupun bermunculan itu dari instansi-instansi pendidikan ya. Nah, seperti kita ini nih, kita D3 Perjalanan Wisata, yang mana nanti di sini kita akan belajar pengelolaan bisnis event dan MICE. Setelah kalian lulus, nanti diharapkan kalian akan menjadi SDM MICE yang kompeten. Nah, ini contohnya. Terus sekolah-sekolah, selain kampus kan ada sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dari lembaga pelatihan atau kursus. Nah, kalian sering dengar ya lembaga-lembaga kursus gitu kan. Ada juga yang di bidang MICE. Selanjutnya dari asosiasi-asosiasi profesi. Ini juga merupakan uh, tempat di mana SDM-SDM MICE yang kompeten itu berasal. Asosiasi-asosiasi ini seperti misalnya kayak Asperapi nih yang paling terkenal nih di Lampung, asosiasi pengusaha pameran di Bandar Lampung seperti itu. Nah, biasanya SDM-SDM ini berasal dari ketiga hal ini dan juga masih banyak juga sebenarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa aja departemen yang ada di dalam sebuah lingkup organization atau event organizer. Nah, di sini di slide kita sudah melihat ada beberapa departemen ya yang di mana departemen ini merupakan departemen yang paling menentukan dalam sukses atau tidaknya sebuah event atau MICE itu terselenggarakan gitu. Nah, departemen-departemen ini nanti akan yang akan mengatur atau mengorganize hal-hal yang benar-benar sesuai dengan departemennya gitu. Nah, di sini yang pertama kita lihat yaitu administration department. Nah, administration department ini biasanya departemen yang mengurusi hal-hal terkait administratif, misalnya kayak pembuatan surat, pembuatan proposal, pembuatan kontrak dan lain sebagainya. Ini nanti yang akan mengurusi adalah departemen administrasinya. Nah, selanjutnya kita lihat departemen marketing department. Nah, marketing department ini biasanya departemen yang mengurusi terkait publikasi atau pemasaran ataupun penjualan tiket gitu kan dari event atau MICE yang akan diselenggarakan. Nah, banyak atau tidaknya tiket yang apa namanya banyak atau tidaknya tiket yang dijual itu nanti akan ditentukan oleh
departemen ini gitu. Jadi itu dan juga nanti itu akan berpengaruh kepada keuntungan pastinya gitu. Nah, selanjutnya adalah finance department. Finance department ini ya yang pasti mereka akan mengurusi yang namanya keuangan, yang akan mengatur uang masuk, yang akan mengatur uang keluar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada Departemen Operation. Nah, Departemen Operation ini dibagi dua, yaitu khusus yang menangani visitor service dan ada juga yang khusus menangani support service. Nah, visitor service ini mereka yang akan menangani pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada pengunjung atau kepada peserta. Nah, mereka yang mengarrange gitu. Apa aja nih yang akan dibutuhkan oleh pengunjung selama event ataupun selama MICE yang akan diselenggarakan. Nah, selanjutnya support service ini juga yang akan benar-benar memberikan pelayanan-pelayanan pendukung gitu yang dibutuhkan selama penyelenggaraan event atau MICE tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi dalam sebuah event organizer. Nah, di sini bisa kita lihat ya yang paling pertama kali di sini adalah yang paling puncak dalam sebuah struktur organisasi MICE itu adalah komite pengarah atau yang biasa bahasa Inggrisnya adalah executive director biasanya gitu. Nah, yang di bawahnya itu nanti ada komite pelaksana atau yang biasa disebut dengan OC ya, official komite, yang dimana di situ biasanya ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Ada juga biasanya menambahkan dengan bendahara. Di bawahnya itu ada kesekretariatan, tim dari sekretaris gitu. Nah, selanjutnya di bawah komite pelaksana ini ada beberapa subkomite nih. Ada beberapa subkomite yang memiliki tupoksinya masing-masing. Yang pertama ada subkomite arrangement yang akan mengurusi seperti fasilitas, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Terus subkomite promosi dan publikasi, subkomite protokoler, subkomite keamanan, subkomite program, biasanya yang terkait acara ya gitu. Terus subkomite keuangan dan subkomite pameran. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih satu-satu tupoksi ataupun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komite dan subkomite ini. Baik, yang pertama kita bahas yaitu dari komite pengarah. Tupoksi dari komite pengarah ini yang pertama adalah yang pasti memberikan arahan kepada panitia pelaksana. Mereka lah yang memberikan arahan, mereka lah yang memberikan wejangan, mereka lah yang memberikan tuntunan seperti itu kan untuk kesuksesan dari acara tersebut. Mereka yang akan menimbang yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik untuk untuk dilakukan dalam penyelenggaraan sebuah event. Terus yang berikutnya adalah memberikan masukan dan link juga kepada panitia pelaksana. Nah, biasanya kan komite pengarah ini kan orang pejabat-pejabat istilahnya yang sudah punya link banyak gitu kan. Mereka lah yang memberikan link-link kepada panitia pelaksana untuk di follow up. Terus mereka juga memberikan masukan yang sekiranya dapat membantu mempermudah penyelenggaraan event atau MICE-nya. Terus selain memberikan masukan ataupun arahan juga tupoksi dari komite pengarah ini adalah mengetahui seluruh rangkaian acara gitu. Selanjutnya mengetahui target peserta dan mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam acara. Mereka wajib tahu hal-hal ini karena dengan mereka tahu mereka akan lebih mudah atau lebih gampang memberikan masukan-masukan ataupun arahan gitu dan juga mereka akan tahu apa namanya rangkaian acara secara keseluruhan gitu siapa yang datang susunan acara seperti apa dan siapa nanti pihak-pihak yang terlibat gitu jadi mereka wajib tahu makanya biasanya komite pelaksana ataupun OC itu harus memberikan laporan secara berkala kepada komite pengarah gitu karena memang tupoksi mereka adalah wajib tahu apapun yang terjadi dalam proses penyelenggaraan event tersebut gitu.
Nah, yang berikutnya kita masuk ke komite pelaksana, yang dimana di komite pelaksana ini tadi ada yang namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, tupoksi dari mereka ini adalah yang pertama pengambilan keputusan untuk semua bidang. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, komite pelaksana ini adalah posisinya paling strategis gitu loh. Jadi mereka lah yang mengambil keputusan dari semua bidang. Memang ada komite pengarah, tapi komite pengarah itu hanya bisa memberikan masukan, hanya bisa memberikan arahan. Nah, keputusan akhirnya itu berada di komite pelaksana. Jadi mereka lah yang menentukan. Mereka lah yang membuat kebijakan dan membuat keputusan seperti itu. Selanjutnya mereka mengawasi pekerjaan subkomite, ya pasti mereka lah yang bertanggung jawab ya, karena bekerja atau tidaknya subkomite-subkomite yang ada itu tanggung jawab mereka seperti itu. Memberi dan menerima usulan dari anggota, ya ini juga tupoksinya, menerima laporan perkembangan dari setiap subkomite ya, mereka wajib tahu, bertanggung jawab atas kegiatan sebelum, sesaat, dan sesudah kegiatan. Ini merupakan tanggung jawab dari komite pelaksana. Nah, jadi cukup strategis dan cukup penting ya posisi dari komite pelaksana ini. Makanya biasanya yang dipilih menjadi komite pelaksana ya benar-benar orang yang memiliki jiwa leadership yang bagus gitu kan. Untuk posisi ketua dan wakil ketua ya, dan juga untuk yang posisi sekretaris dan keuangan juga yang memiliki kompetensi di bidang kesekretariatan dan juga di bidang keuangan seperti itu. Nah, yang berikutnya kita membahas subkomite kesekretariatan. Nah, di subkomite kesekretariatan ini mereka yang akan bertanggung jawab atas surat menyurat, telepon masuk, dan administratif lainnya. Mencatat hasil rapat. Kalau misalnya ada rapat, mereka yang bertanggung jawab menjadi notulensinya untuk disebarkan ke seluruh anggota agar tahu hasil rapatnya seperti itu. Menangani formulir registrasi, merekap data peserta, menyediakan name tag peserta dan panitia, juga bertanggung jawab atas souvenir kits, menentukan sistem pembayaran dan pembatalan pendaftaran, bertugas sebagai pelayan informasi. Ini merupakan tupoksi dari subkomite kesekretariatan. Nah, yang selanjutnya adalah subkomite arrangement. Subkomite arrangement ini adalah tupoksinya yaitu mengatur ruangan PIV, very important person gitu ya. Mereka lah yang mengatur ruangan kalau misalnya ada tamu undangan, baik itu sebagai narasumber ataupun sebagai peserta. Mereka lah yang mengatur di mana nanti posisi dari PIV ini untuk apa namanya setelah sampai di venue ataupun di tempat acara gitu. Mereka yang bertanggung jawab atas penjemputan dan pengantaran juga, menyediakan transportasi, menyediakan akomodasi, mempersiapkan segala peralatan perlengkapan selama acara berdasarkan permintaan dari masing-masing subkomite. Ini adalah tugas dari arrangement. Nah, yang selanjutnya adalah tupoksi dari subkomite promosi dan publikasi. Dari namanya sudah jelas ya, mereka yang akan melakukan atau menyiapkan bahan-bahan publikasi, baik itu berupa poster, spanduk, dan lain sebagainya. Saat ini kan lebih ke video, terus video-video yang lebih kreatif kayak di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Itu mereka lah yang menyiapkan kontennya. Terus selanjutnya setelah disiapkan, mereka yang menyiarkan informasi selama kegiatan berlangsung, membuat press release, mendokumentasikan seluruh kegiatan, baik dari dalam bentuk foto ataupun video dalam bentuk tulisan juga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah subkomite protokoler. Ini juga penting ya. Mereka ini tupoksinya adalah menjamin pelayanan maksimal kepada para delegasi dan tamu-tamu PIV. Ini salah nih penulisannya nih. Kebalik. Menjamu tamu-tamu VIP dan delegasi juga, mempersiapkan penyambutan kedatangan tamu dan kepulangan tamu. Jadi protokoler ini adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab secara penuh kepada para tamu-tamu dan para delegasi dari berbagai daerah ataupun dari berbagai instansi yang datang kepada event ataupun MICE yang sedang kita selenggarakan seperti itu. Nah, biasanya protokoler ini adalah orang-orang yang apa namanya yang
bisa bersosialisasi dengan baik, yang ngomongnya bagus, bahkan biasanya kalau misalnya tamunya dari luar negeri gitu, biasanya yang protokoler ini harus yang bisa bahasa Inggris ataupun bahasa bahasa asing lainnya gitu. Jadi orangnya yang benar-benar uh, penampilannya juga menarik seperti itu. Karena orang-orang inilah yang menjadi orang terdepan pada saat nanti delegasi ataupun narasumber yang datang, ya mereka lah yang menyambut dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada delegasi-delegasi tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah subkomite keamanan. Ini juga merupakan subkomite yang penting uh, karena mereka yang akan menjamin keamanan selama kegiatan berlangsung dengan berkoordinasi dengan petugas keamanan terkait. Mereka juga yang melakukan pengawalan lalu lintas pada jalur yang dilalui oleh tamu jika memang ada tamu-tamu pejabat. Seperti biasanya kan ada tuh di jalanan diatur lalu lintasnya dengan berkoordinasi dengan pas pampres gitu kan. Jadi mereka subkomite inilah yang berkoordinasi dengan pas pampres tadi. Nah, seperti itulah ruang lingkup ataupun tupoksi dari komite keamanan ini. Nah, selanjutnya adalah subkomite dari program. Ini kalau menurut saya ini merupakan subkomite paling inti ya dalam sebuah event, dalam sebuah struktur event organizer gitu. Karena ide-ide kreatif itu muncul dari orang-orang yang ada di subkomite ini gitu. Menarik atau tidaknya acaranya itu akan ditentukan oleh ide-ide kreatif dari orang-orang yang ada di sini gitu. Karena mereka akan merencanakan rangkaian acaranya, mereka yang menentukan pengisi acaranya siapa, siapa yang saat ini lagi digandrungi, siapa yang dapat menarik minat para peserta ataupun para pengunjung gitu kan. Terus juga mereka yang menghubungi para pembicara ataupun para pengisi acaranya dan menentukan aktivitas tambahan gitu. Jadi menarik atau tidaknya event itu nanti akan ditentukan oleh orang-orang yang ada di subkomite ini gitu. Jadi biasanya orang-orang yang ada di sini itu orang-orang yang memiliki tingkat kreativitas tinggi biasanya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke seleksi sumber daya manusia. Nah, jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian sudah mempunyai ataupun sedang membentuk suatu kepanitiaan ataupun suatu apa namanya struktural event organizer, kalian pasti membutuhkan yang namanya SDM kompetensi ya gitu. Nah, ini merupakan salah satu metode seleksi yang cukup ataupun yang bisa kita lakukan pada saat nanti kita mau menyeleksi SDM yang kompeten yang kita butuhkan. Nah, yang pertama di sini metode seleksinya adalah melihat dari past behavior-nya, yaitu dengan melihat seseorang melakukan tugasnya di masa lalu, dengan melihat CV-nya, melihat surat rekomendasinya, dan pengalaman kerjanya. Nah, yang selanjutnya dari present behavior-nya, melihat sikap seseorang saat ini, terus melihat dari hasil tes kepribadiannya, tes psikometriknya, hasil wawancara, dan juga tulis tangannya juga bisa dilihat. Jadi ini untuk melihat present behavior-nya. Nah, yang selanjutnya adalah future behavior-nya dengan melihat sikap seseorang di masa depan dengan melihat hasil simulasi memerankan posisi yang ditawarkan. Nah, ini merupakan metode yang bisa dilakukan pada saat nanti kalian menyeleksi SDM yang kalian butuhkan pada saat kalian membentuk suatu kepanitiaan dalam penyelenggaraan event atau MICE seperti itu. Dengan metode ini diharapkan kalian mendapatkan SDM yang tidak abal-abal gitu kan, SDM yang benar-benar kompeten yang dapat membantu kesuksesan dari event ataupun MICE yang akan kalian selenggarakan seperti itu. Ini merupakan form seleksi SDM yang bisa diadopsi ya, ataupun yang bisa dipakai. Ini terlihat dari tanggal, ada nama, alasan terlibat dalam eventnya, kita perlu tahu posisi yang dilamar, kita perlu tahu apa yang dia minati gitu kan, pengetahuan dia dalam posisi yang dilamarnya, latar belakang yang berhubungan dengan posisi yang dilamar juga kita wajib tahu.
terus kelebihan pelamar dalam posisi yang dilamarnya, kekurangannya apa, kemungkinan waktu untuk berpartisipasi dalam event seperti apa. Nah, nanti baru ditentukan apakah dia diterima atau tidak. Nah, kalau nanti ada catatan, tinggal kasih catatan di bawah sini. Nah, ini bisa kalian gunakan nih pada saat nanti kalian mau menyeleksi SDM dalam eh, struktur event atau MICE yang akan kalian selenggarakan. Nah, ini slide terakhir. Di slide terakhir ini kita melihat teknik membangun tim yang baik. Ini ada beberapa teknik ya, ada 7 dari Battle dan Dove ya, yang mencoba menyusun beberapa teknik gitu untuk membentuk tim yang baik. Nah, seperti apa tim yang baik itu? Yang pertama adalah ukuran satu tim terdiri dari 2 sampai 25 orang. Nah, jadi biasanya tim yang baik itu 2 sampai 25 orang. Kalau misalnya lebih dari 25 itu biasanya sudah apa namanya ya, sudah terlalu banyak gitu loh. Takutnya dengan terlalu banyak orang dalam satu tim itu malah akan menjadi lebih buyar gitu loh. Jadi yang baik itu di sini adalah masing-masing itu punya tupoksinya mas. Jadi semua orang punya tupoksinya masing-masing gitu. Nah, yang berikutnya adalah memberikan pelatihan sesuai bidang yang akan dihadapi. Nah, jadi sebelum benar-benar terjun langsung apa namanya menjadi panitia gitu, sebaiknya dikasih dulu pelatihan gitu. Sebelum mereka langsung benar-benar terlibat dalam penyelenggaraan event atau MICE-nya, diberikan dulu pelatihan-pelatihan yang sesuai bidangnya. Misalnya kayak tadi di bidang sekretariatan harus diberi dulu pelatihan terkait kesekretariatan. Di bidang marketing harus dikasih dulu cara-cara ataupun teknik-teknik marketing dan lain sebagainya. Jadi biar mereka ada bekal seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah saling memberi semangat, menghargai hasil yang dicapai, dan juga saling percaya. Aduh, ini typo ya, mohon maaf. Jadi saling percaya ya. Jadi ini merupakan apa namanya hal yang ketiga ini merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya tim dalam penyelenggaraan event atau MICE itu kalian harus melakukan hal-hal ini. Selalu memberi semangat gitu. Kalau misalnya ada rekannya yang lagi down gitu kan harus diberi semangat. Terus selalu menghargai hasil yang dicapai, jangan cuma selalu mengkritik gitu kan, tapi selalu hargai apa yang dia capai dan juga saling percaya, ini yang paling penting gitu. Saling percaya. Terus yang berikutnya adalah membangun komunikasi yang baik, baik itu vertikal dan juga horizontal ya, baik ke atasan, baik sesama rekan gitu tuh harus benar-benar komunikasinya yang baik. Jangan sampai ada yang miskomunikasi. Segala sesuatunya itu harus benar-benar dibicarakan dengan baik dan juga jelas ya. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Ini pasti ya gitu. Jadi setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Memberikan penghargaan atas pencapaian yang diraih. Ini sama dengan yang ketiga tadi ya. Dan ini penting ya dilakukan ya gitu agar terus termotivasi ya gitu. Kalau misalnya dia bekerjanya baik ya udah dia memang berhak untuk mendapatkan pujian ataupun apresiasi ya udah berikan saja, jangan terlalu egois gitu, jangan terlalu apa ya namanya jangan terlalu susah untuk memberikan apresiasi ataupun pujian seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjadikan semua anggota sebagai partner. Nah, ini merupakan teknik membangun tim yang baik seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian sudah punya tim nih, kalian bisa mengikuti teknik-teknik ini gitu. Oke, itu dia materi hari ini. Saya harap materi ini bisa bermanfaat dan juga penjelasannya juga cukup jelas. Kalau memang nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas Zoom nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.